Di sebuah rumah besar, hiduplah seekor tikus kecil yang bernama Tiku. Ia sangat suka bermain dan mencari makanan di sekitar rumah. Namun, Tiku selalu diabaikan oleh keluarga yang tinggal di rumah itu. Kucing besar yang bernama Whiskers selalu mengusir Tiku dan anak-anak kecil selalu mengejarnya dengan teriakan. Tiku merasa sangat sedih dan tidak berguna. Suatu hari, rumah itu terbakar. Keluarga yang tinggal di rumah itu panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Tiku juga berusaha untuk melarikan diri, tapi ia terjebak di dalam sebuah kamar. Tiku berteriak dan berlari ke sana-sini, tapi tidak ada yang mendengarnya. Justru, Whiskers kucing besar itu muncul dan melihat Tiku yang terjebak. Whiskers tidak seperti biasanya, ia tidak mengusir Tiku. Sebaliknya, ia menggunakan giginya untuk membuka pintu kamar dan membebaskan Tiku. Tiku sangat berterima kasih kepada Whiskers dan bertanya, "Kenapa kamu membantu aku?" Whiskers tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya ingin membantu. Kamu mungkin kecil, tapi kamu juga memiliki hati yang besar." Keluarga yang tinggal di rumah itu akhirnya menemukan Tiku dan Whiskers. Mereka sangat berterima kasih kepada Whiskers dan mulai melihat Tiku dengan mata yang berbeda. Dari hari itu, Tiku tidak lagi diabaikan. Ia menjadi bagian dari keluarga dan Whiskers menjadi temannya. Tiku belajar bahwa setiap makhluk memiliki nilai dan dapat membuat perbedaan. Tiku dan Whiskers menjadi sangat dekat. Mereka bermain bersama dan berbagi makanan. Tiku juga membantu Whiskers dengan cara membersihkan bulu-bulunya dan mencari makanan untuknya. Suatu hari, keluarga yang tinggal di rumah itu memutuskan untuk mengadakan pesta. Mereka mengundang banyak teman dan keluarga, dan Tiku sangat gembira. Tiku dan Whiskers tampil di depan tamu-tamu. Mereka melakukan trik-trik yang lucu dan membuat semua orang tertawa. Tiku merasa sangat bahagia. Ia tahu bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Setelah pesta, Tiku dan Whiskers duduk di atas sofa. Mereka berdua sangat lelah tapi bahagia. "Terima kasih, Whiskers," kata Tiku. "Untuk apa?" tanya Whiskers. "Untuk membantu aku untuk menjadi temanku," jawab Tiku. Whiskers tersenyum dan berkata, "Aku tidak perlu berterima kasih, Tiku. Kamu adalah temanku dan aku akan selalu ada untuk kamu." Tiku tersenyum dan memeluk Whiskers. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, persahabatan yang sejati. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor burung kecil yang bernama Bima. Ia masih sangat waras dan belum bisa terbang dengan baik. Suatu hari, Bima terjatuh dari sarangnya dan tidak bisa kembali ke atas. Ia berteriak dan menangis tapi tidak ada yang mendengarnya. Bima merasa sangat sedih dan sendirian. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara kembali ke sarangnya. Saat itu, seekor bebek yang bernama Dida sedang berenang di danau di bawahnya. Dida mendengar suara Bima dan melihat ke atas. Dida melihat Bima yang terjatuh dari sarangnya dan memutuskan untuk membantu. Ia berenang ke tepi danau dan mengambil Bima dengan lembut. Bima sangat lemah dan tidak bisa bergerak. Dida membawanya ke sarangnya dan merawatnya dengan baik. Dida memberi Bima makanan dan tempat yang hangat. Dan Bima perlahan-lahan mulai membaik. Dida sangat sabar dan tidak pernah meninggalkan Bima sendirian. Dida mengajar Bima cara makan dan cara bergerak. Dan Bima sangat cepat belajar. Bima mulai menganggap Dida sebagai ibunya sendiri. Waktu berlalu, Bima tumbuh menjadi burung yang kuat dan sehat. Ia sangat gembira dan tidak bisa membalas budi Dida. Dida tersenyum dan berkata, "Aku tidak perlu balasan, Bima. Aku hanya ingin kamu sehat dan bahagia." Bima sangat terharu dan berterima kasih kepada Dida. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa membalas budi Dida. Tapi ia berjanji untuk selalu mengingat Dida dan membantu orang lain yang membutuhkan. Suatu hari Bima sudah bisa terbang dengan baik. Ia sangat gembira dan memutuskan untuk meninggalkan Dida. Dida sangat sedih, tapi ia tahu bahwa Bima harus hidup mandiri. Dida membantu Bima untuk mempersiapkan diri dan memberinya doa yang baik. Bima terbang ke atas dan melihat ke bawah. Ia melihat Dida yang berdiri di tepi danau, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan Dida. Bima terbang kembali ke Dida dan memeluknya dengan sayang. Dida tersenyum dan berkata, "Aku akan selalu ada untuk kamu, Bima." Bima tersenyum dan terbang ke atas, meninggalkan Dida di belakang.
Ia tahu bahwa ia akan selalu memiliki Dida di hatinya. Dan ia akan selalu mengingat pelajaran yang Dida ajarkan kepadanya. Dida tersenyum, tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik dan bahwa Bima akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Bima terbang ke atas dan melihat ke bawah. Ia melihat hutan yang rindang dan danau yang indah. Dan ia tahu bahwa ia telah menemukan rumah yang baru. Bima memutuskan untuk membuat sarang baru dan memulai hidup yang baru. Ia bekerja keras dan membuat sarang yang indah. Bima sangat gembira dan bahagia. Ia tahu bahwa ia telah menemukan keluarga yang baru. Dan bahwa Dida akan selalu ada untuknya. Dida juga sangat gembira dan bahagia. Ia tahu bahwa Bima telah tumbuh menjadi burung yang kuat dan sehat. Dan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik. Waktu berlalu, Bima dan Dida tetap berteman. Mereka berdua sering bertemu dan berbicara tentang kehidupan mereka. Bima sangat berterima kasih kepada Dida dan selalu mengingat pelajaran yang Dida ajarkan kepadanya. Dida juga sangat bangga dengan Bima dan tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik. Suatu hari Bima memutuskan untuk membantu Dida yang sedang mengalami kesulitan. Dida sangat gembira dan berterima kasih kepada Bima. Bima dan Dida bekerja sama dan mengatasi kesulitan bersama-sama. Mereka berdua sangat gembira dan bahagia. Bima dan Dida menjadi contoh bagi burung-burung lainnya. Mereka berdua menunjukkan bahwa persahabatan dan kerjasama dapat mengatasi segala kesulitan. Waktu berlalu, Bima dan Dida tetap berteman. Mereka berdua selalu ada untuk satu sama lain dan membantu satu sama lain. Bima dan Dida menjadi keluarga yang baru bagi satu sama lain. Mereka berdua sangat gembira dan bahagia. Bima dan Dida tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, persahabatan yang sejati. Mereka berdua hidup bahagia selamanya. Dengan persahabatan yang kuat dan abadi, Bima dan Dida terus menjelajahi hutan dan menemukan keindahan-keindahan baru. Mereka berdua berbagi makanan dan tempat tinggal, dan selalu ada untuk satu sama lain. Bima dan Dida menjadi simbol persahabatan dan kerjasama di hutan. Mereka berdua menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang untuk menjadi teman. Bima dan Dida terus belajar dan tumbuh bersama, dan persahabatan mereka semakin kuat. Mereka berdua tahu bahwa mereka dapat mengandalkan satu sama lain, dan itu membuat mereka merasa aman. Bima dan Dida terus menjelajahi dan menemukan keindahan-keindahan baru di hutan. Mereka berdua berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan selalu ada untuk satu sama lain. Bima dan Dida menjadi contoh bagi burung-burung lainnya, dan mereka berdua sangat bangga dengan itu. Mereka berdua tahu bahwa persahabatan mereka adalah sesuatu yang sangat berharga, dan mereka sangat bersyukur untuk itu.